Shalom, selamat siang untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Liberty Alvan Ampu, NIM 2021-50-174. Mata kuliah Pemetaan dan ICG, Prodi Teknik Sipil, Universitas Tribuana Tunggadewi Malang, tahun ajaran 2022-2023. Jadi baik, pada kesempatan video kali ini saya ingin mempresentasikan hasil UAS mata kuliah pemetaan dan ICG. Dan materi ini adalah materi yang sudah dirisum oleh saya dari materi 1 sampai materi yang terakhir. Jadi kita langsung saja mulai dari pengertian ICG. Jadi pengertian ICG adalah seperangkat alat berbasis komputer yang memungkinkan untuk mengelola data spesial dan non spesial menjadi informasi yang berkaitan tentang muka bumi, serta digunakan untuk pengumpulan, penyimpanan, manipulasi, menganalisa, dan menampilkan data yang selanjutnya dipakai sebagai bahan untuk mengambil keputusan atau kebijaksanaan. Sistem informasi geografis terdiri atas 5 komponen. Yang pertama itu data, perangkat lunak atau software. Yang berikut perangkat keras atau hardware, sumber daya manusia, dan pengguna ICG. Lalu slide yang berikutnya yaitu definisi ICG. Jadi ada beberapa definisi ICG. Yang pertama, ICG adalah sistem berbasis komputer yang digunakan untuk menyimpan dan memanipulasi informasi geografis. Yang kedua, ICG adalah suatu sistem komputer yang mampu menangani dan menggunakan data yang menggambarkan suatu tempat di atas permukaan bumi. Yang ketiga, sistem informasi geografis adalah beberapa macam program aplikasi yang dapat dijalankan di PCS atau workstation yang dapat menyimpan dan menganalisis dan menampilkan informasi geografis dalam banyak layer. Yang keempat, sistem informasi geografis adalah sebuah sistem komputer yang dapat menyimpan dan menggunakan data yang menggambarkan lokasi-lokasi pada permukaan bumi. Lalu yang kelima, sistem informasi geografis adalah sekumpulan peralatan untuk mengumpulkan, menyimpan, mengambil, mentransformasi, dan menampilkan data spesial atau ke ruangan dan dunia nyata untuk tujuan tertentu. Yang keenam, ICG adalah kumpulan yang terorganisir dan perangkat keras, perangkat lunak, data geografi, dan personil yang didesain untuk memperoleh, menyimpan, memperbaiki, memanipulasi, menganalisis, dan menampilkan semua bentuk informasi yang bereferensi geografi yang selanjutnya dipakai untuk pengambilan keputusan atau kebijakan. Yang berikutnya terkait kegunaan ICG. ICG diartikan sebagai suatu komponen yang terdiri dari perangkat keras, perangkat lunak, data geografis, dan sumber daya manusia yang bekerja bersama secara efektif untuk menangkap, menyimpan, memperbaiki, memperbaharui, mengelola, dan memanipulasi, mengintegrasikan, menganalisa, dan menampilkan data dalam suatu informasi berbasis geografis. Informasi spasial memakai lokasi dalam suatu sistem koordinat tertentu sebagai dasar referensinya. Oleh karenanya, ICG mempunyai kemampuan untuk menghubungkan berbagai data pada suatu titik tertentu di bumi, menggabungkannya, menganalisa, dan akhirnya memetakan hasilnya. Aplikasi ICG menjawab beberapa pertanyaan seperti lokasi, kondisi, tren, pola, dan pemodelan. Kemampuan inilah yang membedakan ICG dari sistem informasi lainnya. Dilihat dari definisinya, ICG adalah sistem yang terdiri dan dari berbagai komponen yang tidak dapat terdiri sendiri-sendiri. Lalu, perbedaan ICG dengan sistem informasi lain. ICG dapat melaksanakan
analisis spasial, sedangkan sistem informasi lainnya tidak. Jadi, analisis spasial dengan gabungan data atribut dapat memberikan keterangan mengenai apa yang akan, sedang, dan telah terjadi pada dunia kita sehari-hari. Dalam geografi, informasi yang diperlukan harus memiliki ciri-ciri yang dimiliki ilmu lain, yaitu yang pertama merupakan pengetahuan atau knowledge hasil dari pengalaman. Yang ke-B tersusun secara sistematis, yang artinya merupakan satu kesatuan yang tersusun secara berurut dan teratur. Yang ke-C logis, yang artinya masuk akal dan menunjukkan sebab akibat. Yang ke-D objektif, artinya berlaku umum dan mempunyai sasaran yang jelas dan teruji. Lalu yang berikut aplikasi ECG. Ada beberapa aplikasi ECG yang digunakan dalam perusahaan, transportasi antar kota, dan sumber daya alam. Jadi saya ingin menjelaskan terkait dari perusahaan, yaitu PDAM, PLN, Telkom, gas, dan lain-lain. Menggunakan teknologi GIS untuk yang pertama informasi jaringan pelanggan, jaringan pipa untuk melacak kerusakan, informasi keadaan jaringan, informasi kebutuhan dan persediaan. Yang ke-B mengatur pekerjaan harian karyawan. Yang ke-C updating data di kantor. Yang ke-D untuk memelihara informasi akurat tentang apa dan di mana. Yang kedua untuk transportasi antar kota, PJKA, penerbangan, kapal laut, bus, taksi, travel agent. Yang ke-B menentukan schedule. Yang berikut perencanaan dan informasi rute. Yang ke-D informasi penumpang. Yang ke-E informasi tujuan dan lain-lain. Yang berikut untuk sumber daya alam. Sumber daya alam yang pertama perusahaan tambang menentukan lokasi tambang baru. Yang kedua untuk pertanian, pemilihan kesesuaian lahan pertanian atau tambak. Yang ke-C pesisir dan laut, yaitu manajemen kelautan, lokasi taman laut, lingkungan, AMDAL, dan lain-lain. Yang berikut keunggulan ECG. Keunggulan ECG di sini yang pertama, penanganan data geospasial menjadi lebih baik dalam format baku. Yang kedua, revisi dan pemutakhiran data menjadi lebih mudah. Yang ketiga, data geospasial dan informasi menjadi lebih mudah dicari, dianalisis, dan dipresentasikan. Yang keempat, menjadi produk yang punya nilai tambah. Yang kelima, kemampuan menukar data geospasial. Yang keenam, penghematan waktu dan biaya. Yang ketujuh, keputusan yang diambil menjadi lebih baik. Materi selanjutnya terkait komponen-komponen ECG. Menurut ESRI 1998, sistem informasi geografis terdiri dari 5 komponen utama, yaitu perangkat keras atau hardware, yang kedua perangkat lunak, yang ketiga data, yang keempat metode atau prosedur, yang kelima SDM atau sumber daya manusia atau people. 1. Perangkat keras atau hardware. Perangkat keras yang digunakan untuk mengoperasikan ECG dapat digolongkan menjadi 3 kompleks kelompok dasar atau subsistem, yaitu input data, manajemen, dan analisis data, dan output JIS. 2. Perangkat lunak atau software. Sebuah perangkat lunak ECG haruslah menyediakan fungsi dan tool yang mampu melakukan penyimpanan data, analisis, dan menampilkan informasi geografis. Dengan demikian, elemen-elemen yang harus terdapat dalam komponen perangkat lunak ECG adalah tool untuk melakukan input dan transformasi data geografis. Yang kedua, tool yang mendukung query atau query geografis, analisis, dan visualisasi. Yang ketiga, graphical user interface atau GUI untuk memudahkan akses pada tool geografi. Yang ketiga itu data ECG. Jadi data ECG mempunyai 2 bagian penting yang membuatnya berbeda dari data lain, yaitu informasi lokasi dan informasi atribut yang dapat dijelaskan sebagai berikut.
Yang pertama, informasi lokasi atau informasi spasial. Contoh yang umum adalah informasi lintang dan bujur, termasuk diantaranya informasi data umum dan proyeksi. Contoh lain dari informasi spasial yang bisa digunakan untuk mengidentifikasikan lokasi misalnya adalah kode pos. Yang kedua, informasi deskriptif atau atribut. Informasi non-spasial. Suatu lokasi biasanya mempunyai beberapa atribut atau properti yang berkaitannya dengan, contohnya, lokasi sumur minyak memiliki atribut atau properti ke dalam sumur, produksi minyak per hari, mulai produksi, tanggal pengeboran, dan sebagainya. Lalu, dunia nyata dan ECG. Dunia nyata hanya dapat dideskripsikan di dalam pengertian model-model yang membatasi konsep dan prosedur yang diperlukan untuk menetralisasikan pengamatan ke dalam data yang dimengerti dan dibutuhkan di dalam ECG. Proses-proses yang terlibat di dalam menginterpretasikan realitas dengan menggunakan model dunia nyata dan model data tersebut disebut sebagai pemodelan data. Adapun prinsip-prinsip yang digunakan di dalam masalah ini dapat digambarkan sebagai berikut. Untuk membawa dunia nyata ke dalam ECG, harus digunakan model dunia nyata yang telah disederhanakan. Fenomena-fenomena yang serupa dan mirip dapat diklarifikasikan dan dideskripsikan dalam bentuk model dunia nyata. Model dunia nyata ini kemudian dikonversikan ke dalam bentuk model data dan dengan menggunakan elemen-elemen geometri dan kualitas. Kemudian model data ini juga ditransfer ke dalam bentuk basis data yang dapat menangani data-data digital yang dapat dipresentasikan ke dalam bentuk peta-peta dan laporan, baik dalam bentuk soft copy maupun hard copy. Jadi, model dunia nyata. Persepsi, rancangan atau susunan model dunia nyata yang dikembangkan oleh perancang akan menentukan semua data yang diperlukan. Persepsi ini mencakup pembawa informasi yang paling dasar, yaitu entity. Suatu entity terdiri, klasifikasi tipe, atribut, dan relasi atau relativism. Yang berikut definisi entity adalah: A. Suatu objek yang dapat dibedakan dengan objek-objek lainnya berdasarkan atributnya. Yang B. Orang, tempat, kejadian, atau konsep yang informasinya direkam. Yang C. Individu yang mewakili suatu yang nyata dan dapat dibedakan dari suatu yang lainnya. Yang D. Fenomena dunia nyata yang tidak dapat dibagi menjadi fenomena yang sama atau sejenis. Jadi itu adalah definisi dari entity. Yang kedua, terkait model data. Yang pertama, objek. Di dalam suatu model data ECG, pada dasarnya dapat dideskripsikan dengan menggunakan propertinya, atau tipe, identitas, atau nomor pengenal, elemen geometri, atribut, relasi, dan kualitasnya. Identitas, atau biasanya dinyatakan dengan bilangan bulat, merupakan nomor pengenal yang unik, atau ID. Internal ID dibuat secara otomatis oleh perangkat ECG. Model data dapat dirancang untuk mencakup yang pertama, objek fisik seperti jalan, pemukiman, saluran air, dan lain-lain. Yang kedua, objek yang terklarifikasikan seperti tipe, vegetasi, zona iklim, dan lain-lain. Yang ke-C, peristiwa atau event seperti kecelakaan, kebocoran air, tumpahan minyak, longsor, dan lain-lain. Yang ke-D, objek yang berubah secara kontinu seperti batas-batas suhu, ketinggian, dan kedalaman. Yang ke-E, objek buatan seperti kontur, ketinggian, dan densitas populasi. Jadi itulah materi yang saya sudah siapkan. Akhir kata, saya mohon maaf dan terima kasih.